Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Rahmat dan seperti biasa Bu Mariati. Anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik bukan? Alhamdulillah kalau baik semuanya. Umar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, karena doa dari anak-anak dan Pak Rumah sehat walafiat. Untuk Pak Rumah juga sehat ya? Saya alhamdulillah juga dalam keadaan sehat. Ini semuanya juga berkat doa dari Umar, dari anak-anak dan semua teman-teman, sahabat-sahabat saya yang ada ya, sehingga saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya, karena kita semuanya masih diberikan kesehatan, yuk kita bersyukur kepada Tuhan. Tentu dengan cara salah satunya ya Bu ya, menjaga kesehatan itu sendiri ya, dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Saat ini kita sedang pandemi COVID-19, yuk selalu kita gunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan ya Bu ya, dengan sabun ya minimal 20 detik dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Sekali lagi hindari kerumunan. Anak-anakku semuanya di samping itu kita juga harus selalu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, diberi ayah Bu, kita harus selalu menghargai, selalu menghormati dan taat patuh kepada beliau. Salah satu bentuk ibadah kita yakni dengan berdoa ya Bu Maria. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, hari ini akan kita lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Subtema yang kedua terkait dengan perubahan energi. Nah, anak-anak semuanya kalian perhatikan sumber energi kemarin bermacam-macam ya Bu Maria. Ada dari matahari, ada air, ya, makanan, dari makanan, kemudian minyak dan gas bumi, angin. Ya, angin. Nah, ini anak-anak kita perhatikan. Air ini dari laut, ya, dari danau, dari apapun ya, dari permukaan bumi ini dibawa oleh angin menjadi awan, setelah itu turun hujan. Nah, setelah turun hujan ini di daerah tinggi ya Bu ya, biasanya kemudian mengalir lagi. Ketika mengalir, nah ini ada energi yang ditimbulkan oleh air. Di sini ternyata anak-anak dirubah menjadi energi listrik. Ya, di subtema yang kedua ini kita akan mempelajari tentang perubahan energi. Pembelajaran yang ketiga. Nah, tentu setiap kali kita belajar ada tujuan belajar yang hendak kita capai. Nah, kali ini tujuan belajar kita yang pertama dengan membaca teks percakapan, siswa dapat menemukan kata atau istilah yang terkait dengan perubahan energi dengan tepat. Dengan menyimak penjelasan dan contoh dari guru, siswa dapat mengidentifikasi gerakan kuat dan lemah kaki dalam suatu tarian. Dengan memperhatikan demonstrasi yang ditunjukkan guru, siswa dapat melakukan gerak kuat dan lemah kaki dalam tari dengan tepat. Dengan menyimak dialog yang ada di buku, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kerja kelompok, siswa mampu menentukan satuan waktu tertentu dengan tepat. Nah, anak-anak semuanya, supaya tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, maka anak-anak harus mengikuti pelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anak semuanya, mari kita mulai belajar kita hari ini. Cirata tidak sendirian menggunakan air dari Sungai Citarum. Waduk ini berbagi air bersama dua waduk lain,
Saguling, dan Jatiluhur. Jadi ini waduk Cascading yang paling atas itu waduk Saguling, kemudian di bawah di tengah itu Cirata, kemudian yang paling bawah Jatiluhur. Ini dilakukan pengaturan sehingga kecukupan air untuk pembangkit, kemudian juga di hilir adalah kebutuhan utamanya untuk irigasi dan air minum. Bendungan Cirata terletak di 3 kabupaten di Jawa Barat, Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat. Bendungan ini memiliki ketentuan khusus untuk tinggi air di waduknya. Tinggi permukaan air paling rendah adalah 205 meter dan paling tinggi 220,7 meter. Dari air inilah PLTA Cirata memulai proses produksinya. Air dalam jumlah besar dimasukkan ke dalam intake melewati terowongan tekanan. Selanjutnya, air masuk ke sebuah alat bernama surge tank yang berguna untuk membersihkan air dari udara. Air yang sudah bersih kemudian disalurkan menuju pipa atau penstock untuk mendapatkan tekanan air tertentu. Dari pipa, air masuk ke katup utama dan dialirkan ke sebuah alat yang disebut rumah siput untuk mengurangi tekanan. Dari sini, air lantas dikirim ke turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik. Kecepatan gerak turbin dipengaruhi oleh besarnya tekanan aliran air yang dialirkan ke dalam turbin. Besarnya tekanan aliran air dipengaruhi oleh debit air yang dialirkan serta konstruksi dan penempatan saluran air yang mengalirkan air tersebut. Semakin lebar diameter dan semakin tinggi pintu saluran air dibuka, maka semakin besar debit air yang dialirkan. Ini berarti semakin tinggi tekanan air yang masuk ke dalam turbin. Putaran turbin menyebabkan generator berputar. Generator lantas mengubah energi mekanik dari turbin menjadi energi listrik. Anak-anak semuanya, yuk kita baca teks berikut. Mari anak-anak, kita simak ya. Anak-anak bisa juga mengikuti membaca halaman 72. Minggu lalu siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Pagi ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Sapa Siti kepada teman-teman. Selamat pagi juga Siti, sambut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah. Terima kasih doanya ya, teman-teman. Jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan. Banyak ilmu yang didapat. Jawab Ibu. Ilmu apa, Duk? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik. Jelas Ibu. Iya, makanya Waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Tambah Ibu. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Yes. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Tanya Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Jelas Udin.
Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan, nah tadi gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Itu melengkapi. Oh begitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-teman. Begitulah keseruan pembicaraan Siti dan teman-temannya. Dari pembicaraan mereka kalian mendapatkan informasi tentang manfaat waduk sebagai pembangkit listrik. Selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan, apa akibatnya jika tidak ada listrik? Apa pula akibatnya jika sawah kering? Ya, itu tadi ya percakapan antara teman-teman Siti, Edo dan kawan-kawan Bu ya. Setelah mengunjungi waduk di Purwakarta ya Pak? Jatiluhur ya. Iya. Nah, anak-anak semuanya tadi di awal pembelajaran anak-anak juga sudah melihat video tentang apa? Cara Geraknya, cara turbin, dan di waduk Jatiluhur tadi ya. Nah, anak-anak semuanya sampai itu sekarang silahkan anak-anak baca ulang lagi. Itu anak-anak harus paham Pak manfaatnya waduk ya. Kalau belum paham bisa dibaca lagi. Satu, tadi waduk itu apa anak-anak? Pembangkit tenaga listrik. Dua, untuk apa lagi? Irigasi atau mengairi sawah. Tiga, untuk wisata. Ayo, enak ya wisata. Yang keempat untuk apa Pak? Perikanan juga. Nambah ya Bu ya. Iya, ya. Itu manfaat waduk ya anak-anak. Ya. Itu juga bisa untuk sarana olahraga juga loh Bu. Bisa ya, untuk olahraga banyak juga manfaatnya. bisa. Masih bisa mencegah banjir lah. Iya. Banyak sekali. Nah itu manfaatnya. Nah anak-anak semuanya, setelah kamu baca ulang, setelah kamu perhatikan tadi semuanya, sekarang kamu jawab pertanyaan berikut. Silahkan kamu jawab di buku. Ya, seperti biasa soal harus tetap ditulis. Ya, satu. Tulisannya ya anak-anak, tulisannya ya. Tegak bersambung atau Latin, jangan gedrik Pak Omar dan Bunga sulit membacanya ya. Nah, anak-anak semuanya setelah selesai kamu kerjakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang yuk kita lanjutkan kegiatan kita yuk dengan menari ya. Nah, anak-anak semuanya dalam menari itu ada gerakan yang kuat dan ada gerakan yang lemah. Anak-anak semuanya, ya, kali ini kita akan berfokus pada kaki ya Bu ya. Gerakan kuat yang ada di kaki. Anak-anakku, kemarin kita sudah belajar menari dengan gerakan yang sama yang akan kita lakukan pada hari ini. Cuman hari ini kita akan melakukan dengan gerakan yang lebih cepat. Ya, berarti gerakan kuat ya Mas? Iya, berarti menggunakan gerakan kuat. Nah, anak-anak, ketika kita melakukan dengan gerakan yang cepat, maka kita akan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak, yang lebih kuat. Nah, ini namanya gerakan kuat. Kalau iramanya lemah, pelan-pelan, pasti menjadi gerakan yang lemah. Nah, sama sebenarnya gerakannya, tapi ketika
dilakukan dengan secara cepat dan pasti itu menjadi gerakan yang Kuat. Tapi kalau dilakukan dengan lemah lembut, ya itu gerakan yang Lemah. hanya bedanya di situ anak-anak. Maka anak harus paham. Nah, anak-anak semuanya, yuk sekarang kita lihat video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita perhatikan video tadi, semakin kuat gerakan pada tarian, maka semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari itu dapat berjemur keringat ya, kayak olahraga. Karena apa? Gerakannya menggunakan gerakan kuat. Nah, anak-anak semuanya selesai menari, Pani dan teman-teman berlatih menghitung. Mereka akan menghitung kegiatan yang dilakukan di sekolah. Ini misalnya, ya, yang pertama pukul 05.00 atau pukul 5 tepat ya, Bu ya. Iya. Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 5.30 atau 05.30 menulisnya. Lama kegiatan tersebut adalah bagaimana menghitungnya? Nah, kita buat susun seperti ini boleh. 05.30, kemudian 05.00. Kita kurangi. Nah, pengurangannya bagaimana? Sama dengan mengurangkan seperti biasanya. Dari belakang ya, 0 dikurangi 0, hasilnya ya 0. Kemudian 3 dikurangi 0, maka hasilnya 3. Nah, kemudian titiknya kita ikutkan di sini ya. Nah, 5 dikurangi 5, 0. Kemudian 0 dikurangi 0, 0. Nah, jadi ya anak-anak, nah, waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Ini yang pertama. Nah, anak-anak semuanya, kalau ini lebih mudah ya, karena hanya hampir sama ya Bu Maria, artinya bisa mudah dikurangi, mendekati. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, kamu perhatikan baik-baik. Nah, ayah pergi bekerja pukul 7.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00 atau pukul 18 tepat. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah 18.00. Nah, ini ada kesulitan di sini ya Bu ya. Nah, 0 dikurangi 3, ini nggak bisa. Kalau terus dipinjamkan ke depan, nggak bisa menjadi 13. Tidak seperti itu caranya ketika menghitung atau mengurangkan jam. Tapi harus diambil 1 jam diubah menjadi satuan menit dulu ya. Nah, jadinya ke bawah ini, yang ini ya. Ini kan 18 dikurangi 1 jam menjadi 17. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit. 00-nya ini menjadi 60 karena menit, satuan menitnya kita masukkan di sini. Nah, dari sini baru kita kurangkan ya Bu Maria. Nah, 0 dikurangi 0 tetap 0, 6 dikurangi 3 menjadi
3. 7 dikurangi 7, 0. Kemudian 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ya, paham ya? Kalau belum tulangi Bumar ya Pak? Iya. Iya. Kamu lihat 18, pukul 18 itu sama dengan pukul berapa? Ayo, pukul 18 sama dengan pukul berapa? 6 sore. Nah, pukul 18 itu kamu ambil 1 jam dulu. Tinggal pukul 17 kita ambil 1 jam. Berarti pukul 17. Yang 1 jam tadi dijadikan menit. Ya, maka tertulis di bawahnya 17 itu pukul 17, yang 60 menit itu 1 jam kan 60 menit ya. Kalau digabung pukul 17 tambah 60 menit, 60 menit 1 jam. Kan sama kembali pukul 18. Paham anak-anak? Paham? Iya, nanti baru bisa dikurangi. Jadi yang atas diuraikan dulu. Ambil 1 jam. Oh, tinggal pukul 17. Yang 1 jam diubah menjadi menit. Biar bisa untuk pengurangannya. Paham? Oh, paham. Sudah paham, Pak? Kalau sudah paham, sekarang kalau sudah paham, kenapa lanjutnya ya tinggal pekerjakan saja. Nah, berikut ini ada kegiatan harian Lani. Ini berdasarkan tabel berikut. Nah, sekarang ini waktunya ini lamanya berapa? Nah, tadi dia mulai mandi pukul 05.00 atau pukul 5 tepat. Selesainya pukul 5:30. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mandi dan berpakaiannya? Oh, ternyata ini 5:30 dikurangi 05:00 atau tepat 05:04, maka hasilnya adalah 30 menit. Berikutnya silahkan kamu kerjakan semuanya. Sampai ini Umar banyak. Untuk berlatih anak-anak biar kamu jadi terampil menghitung satuan waktu, ya. Baik anak-anak semuanya, silakan ini dikerjakan dengan baik semuanya, harus kerjakan semuanya. Nah, ini untuk latihan. Kalau matematika nggak latihan nggak bisa. Harus banyak berlatih. Ya. Selesai berlatih, maka selesai pula belajar kita hari. Maka yuk kita refleksikan terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yang pertama, tadi kita belajar tentang kosakata atau istilah yang terkait dengan sumber energi. Yang kedua, gerak lemah dan kuat kaki dalam tarian. Tadi sambil melihat Mariati menari ya. Kemudian jenis-jenis satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang para matanya, bagaimana perasaan mengikuti kegiatan hari ini? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Jika masih ada yang belum kamu pahami, masih sulit, silakan anak-anak bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing, atau bisa telepon ke Umar, WA ke Umar atau Pak Rahmat, atau pula bisa kamu tulis di komentar di videonya. Yang terakhir, apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak, mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan berdoa. Tentu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Umar selalu menyampaikan terima kasih karena anak-anak masih mau mengikuti pembelajaran walaupun kita nggak bertemu dengan secara langsung ya, menggunakan video setiap hari. Dan Pak Rahmat juga minta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Umar juga ya anak-anak, jika dalam penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan di hati anak-anak, Umar minta maaf. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita berpisah jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan
pencet terlebih dahulu supaya berubah menjadi putih seperti ini ya. Kemudian silahkan delay dengan jempol yang ke atas, dan yang terakhir share kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.